Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ada satu buah motor Vario injeksi ini. Motor ini mengalami kendala nyembur di bagian air radiator, teman-teman. Jadi kendalanya nyembur. Nah, ini dalam keadaan kondisi dingin nih. Kalau dalam keadaan kondisi dingin, ini baik-baik saja, teman-teman. Nah, kita coba hidupin, nanti kita tunggu sekitaran 10-15 menit nunggu kondisi dari mesin panas dan air radiator panas. Ya, nanti seperti apa? Lalu kita akan cek setelah kita hidupin. Kita hidupin dulu sekarang. Nah, ini sekarang keadaan motornya hidup, teman-teman. Ini motornya hidup, kita biarin tunggu sekitar 10-15 menit. Terus nanti apa yang terjadi teman-teman bisa lihat ya. Ini panas nih, ini mesin sudah panas, sekitaran 10-15 menit. Di sini bisa teman-teman lihat air radiatornya dari pembuangan ini, radiatornya muncrat, teman-teman. Muncrat keluar. Nah, ini air keluar panas ya. Nah, jadi kondisinya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi motor ini kondisinya seperti itu, kendalanya seperti itu. Kita matiin dulu ya biar nggak panas nanti. Nah, jadi prediksi saya kalau misalkan terjadi kejadian seperti ini, jadi ini kendala ada di bagian termostat, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang termostat? Karena termostat itu kondisi membukanya termostat kalau misalkan suhu sudah mendekati 80, 90 sampai 100 derajat Celcius, termostat akan membuka. Nah, kenapa terjadi motor ini muncrat airnya? Karena termostatnya tidak membuka, teman-teman. Jadi termostatnya macet. Nah, sekarang saya akan mengakalinya supaya termostatnya masih bisa menggunakan termostat ini, tapi kondisinya akan bagus ya. Dengan cara apa? Caranya akan saya bypass, teman-teman. Jadi termostatnya akan saya bypass atau saya langsung buka. Tidak menunggu lagi air kondisi panas. Jadi termostatnya sudah membuka dan sudah sirkulasi airnya sudah berputar. Ya, kita langsung bongkar saja. Nanti teman-teman bisa lihat cara saya bypass bagian termostatnya. Oke. Nah, ini sudah terbuka nih, kawan-kawan. Oke. Nah, ini dia. Ini termostatnya. Termostatnya kita buka dulu ya, baut pengikatnya ya. Kita buka dulu nih. Nah, teman-teman, ini dia kondisinya sudah terbuka ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada dua sisi nih. Nah, itu yang sisi yang sebelah atas ini, maksudnya yang ini yang saya tunjuk nih. Bentar, kurang jelas nih. Nah, yang ini tuh seperti ada kelihatan ada putih-putih dikit tuh, itu per ya. Nah, per ya, berarti ini termostatnya ke situ, membukanya ke sana. Ya. Bukan ke sini tapi ke sana, menuju ke arah per ya, terdorongnya ke sana. Nah, di sini teman-teman, ini kondisi ini macet. Macetnya karena kalau misalkan suhunya sudah mendekati 80 sampai 90 derajat itu nggak terbuka ya. Makanya airnya nggak muter, jadi muncrat keluar ya, balik lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi cara untuk menyungkil ini kita akan bypass atau kita akan loss. Kita akan kasih loss ya airnya. Jadi supaya termostat ini tidak menunggu panas lagi, sudah terbuka. Caranya di sini harus dicungkil dulu. Nah, ini yang kuning ini dicungkil ke atas ini, ke atas sana. Menuju ke arah per ya, dicungkil. Nah, karena di sini alat cungkilnya menggunakan obeng, di sini susah untuk mencungkil, tidak ada tempat untuk mencungkil. Nah, di sini posisi di sebelah sini boleh dibor dulu. Dalam artian dibornya itu bukan dibor dibolongin, tapi dibornya untuk supaya ada celah untuk mencungkil saja di sini. Sedikit saja dibor sedikit, buat nanti ada celah di sini untuk mencungkil ya, untuk area obengnya bisa dicungkilin di sini. Seperti itu. Ini kita akan coba bor dulu ya, bentar. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini saya kasih seperti ini nih. Ini kita bor dikit aja biar ada celah untuk kita cungkil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sediainlah alat pencungkil, boleh obeng, boleh apalah semacamnya. Kemudian kita congkel ini. Kita congkel nih seperti ini, congkel.
memang agak keras soalnya macet kan, tapi nggak apa-apa, congkel aja, congkel dalam posisi seperti ini ya, ke atas, set. Nah ini terbuka nih. Nah teman-teman bisa lihat kalau sudah dicongkil, nah ini terbuka nih bawahnya nih, lihat tuh. Nah ini terbuka kan. Nah biar tidak turun lagi, ini diganjal teman-teman, di sini diganjal. Kita bypass, kita ganjal. Kalau saya biasa ganjalnya menggunakan ini, sekrup seperti ini. Taruh saja di situ, tep, taruh. Itu nggak bakal kemana-mana, sekrup ini bakal diem di situ, ya. Nah nanti untuk membuktikannya, kita tiup saja dari sini atau kita kasih air, langsung keluar nggak airnya. Seperti itu ya. Ini kita ganjalin di situ. Bentar. Tuh, seperti ini, taruh aja di sini. Set. Nah, teman-teman bisa lihat sekrup ini sudah mengganjal di bawah yang kuning itu kan. Nah, kalau sudah seperti ini biarin aja, nggak bakal keluar lagi tuh. Pasti diam di situ, soalnya ketekan sama pernya juga. Untuk membuktikan ini sudah bypass, dari sini kasih air atau tiup juga boleh. Nanti keluar ke sini langsung ada itu udara ataupun airnya keluar. Atau ke sini juga nanti ada airnya keluar langsung. Kita coba buktikan dari sini, kasih air ya. Nih. Nanti langsung keluar ada. Tuh. Atau kita tiup. Dari sini kita tiup. Dari sini. Nah, ke sini langsung keluar air. Nih. Tuh. Airnya langsung mencrot keluar. Nih lihat. Tuh. Kan airnya langsung keluar kan? Oh. Jadi itulah yang dinamakan bypass teman-teman. Jadi tidak menunggu panas dulu termostatnya. Jadi pas waktu motor dihidupin juga airnya sudah langsung sirkulasi berputar. Nah kalau sudah seperti itu nanti airnya nggak bakal muncrat, radiatornya nggak bakal muncrat karena airnya sudah langsung berputar, tidak menunggu panas dulu. Ya kita pasangin ya, lalu nanti kita coba. Oke teman-teman semuanya. Nah ini tahap pemasangan sudah kembali beres. Termostat sudah dipasang, radiator sudah dipasang, tapi masih belum saya kasih air. Sekarang kita coba hidupin, ya. Nah ini motornya sekarang hidup, ya. Kemudian kita masukin air radiatornya. Sampai penuh ya. Motornya sampai dihidupin agar sirkulasi airnya langsung berputar ya, jadi langsung terisi full, tidak ada celah kosong lagi. Nah udah penuh nih. Nah di sini kondisi air kelihatan damai ya, diem, nggak muncrat ya. Kita tunggu beberapa saat, 10-15 menit lagi, nunggu sampai dalam keadaan mesinnya panas seperti tadi. Apakah dari lubang pembuangan ini akan kembali, nah dari sini apakah akan kembali muncrat air radiatornya atau enggak ya. Ini kita tutup karena ini sudah full. Oke kita tutup ya. Nah teman-teman, jadi dalam kondisi 10-15 menit setelah kita tunggu nih, ini mesinnya tetap hidup. Alhamdulillah nih, dari sini sekarang tidak muncrat lagi. Nah dari sini aman. Aman ya. Nah itu sih air bekas tadi ya. Nah sekarang aman, dari sini nggak ada muncrat-muncrat lagi. Nah berarti kondisi sirkulasi air dari radiator ini sudah bagus sekarang. Jadi berputarnya sudah dari awal, sudah mulai berputar airnya ya. Jadi sekarang kondisi motor ini sudah sembuh, penyakitnya sudah beres. Nah, jadi itu cara memperbaikinya seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita akhiri saja sampai di sini tutorialnya. Kita akan beresin pemasangan cover, nggak usah dimasukin video lah. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.